Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang metode dan pendekatan yang digunakan oleh Karen Armstrong dalam meneliti Nabi Muhammad. Sebelumnya saya informasikan bahwa Karen Armstrong memiliki dua karya yang bertemakan Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu Muhammad, A Biography the Prophet. Yang kedua, Muhammad, A Prophet for Our Time. Dan saya di sini akan memfokuskan pembahasan yang merujuk pada buku yang kedua, yaitu Muhammad, A Prophet for Our Time. Sebelum saya menjelaskan tentang metode dan pendekatan yang digunakan oleh Karen Armstrong, saya terlebih dahulu akan membahas tentang siapa Karen Armstrong dan bagaimana pandangan Karen Armstrong terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Armstrong adalah seorang penulis dan komentator terkemuka mengenai agama-agama di dunia. Karen Armstrong berkewarganegaraan Inggris yang lahir pada 14 November 1944. Yang paling mendasar dari latar belakang Karen Armstrong ini adalah dia tidak menganut agama apapun, akan tetapi dia masih percaya dengan adanya Tuhan. Dalam buku Muhammad, A Prophet for Our Time, Karen Armstrong mencoba bersikap objektif dalam menjelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad. Meskipun dia sudah bersikap objektif dalam menjelaskan dan menggambarkan kehidupan Nabi Muhammad, dan dia juga mempunyai reputasi baik terhadap umat Islam, dan bahkan dia itu sangat simpatik kepada Islam, namun dia tidak kritis. Jadi, menurut kesimpulan pribadi saya, Armstrong ini tidak mengkritisi sumber-sumber keislaman yang ia kutip, baik yang ditulis oleh muslim sendiri maupun oleh non-muslim. Tujuan Karen Armstrong menulis tentang Nabi Muhammad adalah untuk mengubah pandangan dan kebencian Barat terhadap Islam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode dan pendekatan yang digunakan oleh Karen Armstrong. Karen Armstrong menulis tentang Muhammad ini menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode deskriptif naratif dan metode deskriptif analitis. Jadi di sini Armstrong tidak hanya menulis karya secara naratif saja, tapi juga menganalisis menggunakan beberapa ilmu bantu atau yang kita kenal sebagai pendekatan. Nah, pendekatan yang digunakan oleh Armstrong adalah pendekatan sosial ekonomi, terutama ketika dia menggambarkan tentang bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Mekah. Dan selain menggunakan pendekatan sosial ekonomi, Armstrong juga menggunakan pendekatan sosial antropologi, terutama ketika ia menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai tujuan Karen Armstrong menulis tentang Muhammad, yaitu dia berusaha untuk menunjukkan kesalahpahaman Barat kepada Islam. Namun, ada beberapa penjelasan Karen Armstrong yang perlu mendapat kritik historis. Salah satunya tentang kisah percintaan Nabi atau perkawinan Nabi Muhammad dengan para istrinya. Pertama yaitu perkawinan Nabi dengan Ummu Salamah. Karen Armstrong menceritakan bahwa awalnya Ummu Salamah enggan untuk menikah dengan Nabi karena dia sangat mencintai suaminya yang baru saja wafat.
Tetapi ketika Muhammad tersenyum dengan senyuman yang sangat memikat yang hampir membuat setiap orang luluh, Ummu Salamah akhirnya menerima lamaran Nabi. Nah, di sini Karen Armstrong mengutip kisah ini dari buku yang dikarang oleh filsuf Muslim dari Inggris. Cerita ini jika dilihat oleh kacamata umat Muslim sendiri, itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang mana Ummu Salamah menerima pinangan Nabi dengan penuh pertimbangan sebelumnya. Dan alasan Nabi sendiri menikahi Ummu Salamah adalah untuk meringankan beban dan kesedihan Ummu Salamah atas kepergian suaminya. Nah, Armstrong ini meskipun sudah mengutip kepada filsuf Muslim, tetap saja dia tidak mengkritisi pendapat filsuf Muslim ini. Dan cerita Armstrong ini memiliki kesamaan dengan apa yang dipaparkan oleh para orientalis lain, yang mana mereka mengatakan bahwa Nabi menikahi istri-istrinya hanya karena nafsu birahi semata. Selanjutnya yaitu pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahash. Nah, di sini Armstrong menceritakan Nabi Muhammad tertarik dengan Zainab setelah beliau melihat keindahan tubuh Zainab, sehingga Nabi ingin menikahinya. Nah, di sini cerita Armstrong ini sejalan dengan pemikiran orientalis lain, bahwa Nabi menikahi Zainab hanya karena nafsu seksual semata. Nah, di sini Karen Armstrong menceritakan tentang naratif Nabi yang tidak menggambarkan kesucian, kemuliaan, dan keagungan Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah kisah Goronik atau yang kita kenal sebagai ayat-ayat setan. Karen Armstrong dalam bukunya menceritakan suatu hari Nabi Muhammad sedang duduk di sisi Ka'bah bersama para tetua Quraisy. Beliau kemudian tidak sengaja membaca sebuah surah baru yang berisi tentang ketiga putri Tuhan, yang isinya, "Maka pernahkah kalian memikirkan apa yang sedang kalian sembah dalam Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat? Mereka adalah Goronik yang dimuliakan, yang syafaatnya diharapkan." Nah, ketika Nabi selesai membacakan ayat tersebut, seketika itu kaum Quraisy berdiri dan mendengarkan dengan tekun. Nah, di sini Karen Armstrong mengatakan ketika Muhammad membacakan ayat-ayat yang diragukan itu, nafsunya lah yang berbicara, bukan Allah. Dan dukungan terhadap dewi-dewi ini terbukti merupakan kesalahan. Nah, Karen Armstrong mengutip kisah ini dari At-Tabari, yang mana At-Tabari mengklaim bahwa kata-kata ini diletakkan di bibir Muhammad oleh setan. Mayoritas ulama masih meragukan kesohihan kisah tersebut karena sangat bertentangan dengan sifat kesucian dan kejujuran Nabi dalam menyampaikan wahyu. Penuturan Armstrong tentang ayat-ayat setan ini sekalipun sudah merujuk kepada sumber-sumber Muslim sendiri, tetap saja dapat melucuti kemuliaan dan kesucian Nabi Muhammad SAW. Setelah membahas tentang penjelasan Armstrong dalam bukunya yang tidak kritis ketika mengutip sumber-sumber keislaman, kita tidak bisa sepenuhnya menimpakan kesalahan kepada Armstrong. Armstrong juga mengutip dari sumber-sumber rujukan yang juga dipercaya oleh orang Muslim sendiri. Mungkin kelemahan utama Armstrong ialah mengutip dari buku-buku tarikh dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Itu pun terbatas pada sumber-sumber ahli sunnah yang diterimanya tanpa kritik. Nah, di sini bukankah kesalahan Armstrong juga ditemukan dalam kitab-kitab rujukan Islam klasik? Nah, kesalahan Armstrong sebenarnya sama dengan kesalahan kita.
yaitu membaca tarikh tanpa kritik. Malangnya, kita menambah kesalahan kita dengan memerangi semua orang yang kritis hanya karena ceritanya yang tidak sesuai dengan cerita yang kita percayai. Selanjutnya yaitu sumber-sumber yang digunakan oleh Karen Armstrong. Sumber utama yang digunakan oleh Karen Armstrong adalah ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu sumber-sumber yang digunakan oleh Karen Armstrong. Sumber utama yang dijadikan rujukan oleh Karen Armstrong adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua, Armstrong menggunakan sumber-sumber dari karya yang ditulis oleh sarjana muslim seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Al-Kalbi, Muhammad Al-Bamyah, Ibnu Sa'ad, Jalal ad-Din As-Suyuti, Muhammad bin Jarir At-Tabari, Al-Waqidi, Fatimah Marnisi, Muhammad Al-Bukhari, dan Laila Ahmad, dan juga Martin Lings. Dan selanjutnya Karen Armstrong juga menggunakan sumber dari orientalis atau sarjana barat, yaitu Thor Andre, R.A. Nicholson, Johannes Slock, Montgomery Watt, dan masih banyak lagi sumber-sumber dari orientalis yang Karen Armstrong gunakan. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari karya Karen Armstrong ini adalah Karen Armstrong menulis tentang Muhammad guna untuk menengahi antara orang-orang barat, antara orientalis barat dengan orang-orang muslim, yang mana di antara keduanya ini sudah terjadi kesalahpahaman. Karen Armstrong ingin menunjukkan kepada orang-orang barat bahwa Islam tidak patut untuk disalahpahami setelah terjadinya peristiwa 11 September di WTC. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Karen Armstrong di dalam bukunya, bahwa dia itu sangat mengagumi dan bahkan dia itu menghargai Nabi Muhammad. Karen Armstrong berargumen seperti ini di dalam bukunya. Muhammad dapat berjaya berkat sikap welas asih, kebijaksanaan, dan penyerahan mutlak kepada Tuhan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.